Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdalus salah wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu fikih, masih tentang salat berjamaah, hukum imam dan makmum. Qala al-musannif rahimahullah, wa in taqaddama ala imamihi bi fi'lin ka ruku'in wa sujudin nudirat fa in kana dhalika bi ruknaini fi'liyaini mutataliyaini tammaini batalat salatuhu in alima wa ta'ammada li fuhshil mukhalafah. Amma idza taqaddama bi ruknin fi'liyin aw bi ruknaini qawliyaini aw qawliyin wa fi'liyin kama marra fala tabtulu wa in ta'ammada li qillatil mukhalafah. Na'am law taqaddama 'ala al-imami bis-salami ay bi mimi 'alaykum min at-taslimati al-ula batalat salatuhu illa ay yanwiya al-mufaraqah. Wa in taqaddama 'ala imamihi bi fi'lin, dan jika mendahului si makmum atas imamnya dengan satu rukun, dan jika mendahului oleh si makmum akan imamnya bifi'lin dengan satu rukun, karuku'in seperti rukuk, wasujudin seperti sujud, nudirat maka dilihat bagaimana kasusnya. Jadi kalau terjadi si makmum mendahului si imam, si makmum mendahului si imam, misalnya si makmum duluan rukuk padahal si imam masih dalam posisi berdiri, atau si makmum duluan sujud padahal imam masih dalam posisi i'tidal, belum sujud, nudirat maka ditinjau. Fa in kana dzalika bi ruknaini fi'layaini mutataliyaini tammaini batalat salatuhu wa in alima wa ta'ammada li fuhshil mukhalafah. Yang pertama, jika itu terjadi, artinya jika si makmum mendahului si imam bi ruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tammaini, jika si makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li, dua rukun fi'li yang beriringan, tammaini dan sempurna, batalat salatuhu batal salat si makmum tersebut, in alima jika dia tahu hukum itu, wa ta'ammada dan sengaja dia lakukan, li fuhshil mukhalafah karena nampak sekali penyelisihan dia dengan imamnya. Jadi kalau si makmum itu mendahului si imam dua rukun fi'li,
dan berikutan, maka batal solat si makmum tersebut. Misalnya imam masih berdiri, si makmum langsung rukuk, setelah rukuk langsung i'tidal, imamnya masih berdiri, setelah i'tidal dia sujud. Begitu dia meninggalkan i'tidal untuk sujud, berarti si makmum telah menyalahi si imam berapa rukun? 2. Imamnya masih berdiri, dia sudah rukuk makmumnya, kemudian dia rukuk, dia i'tidal, imamnya masih berdiri. Dari i'tidal dia mau sujud, berarti imamnya masih berdiri, berarti si makmum telah mendahului imamnya 2 rukun. Rukun apa? Rukuk dan i'tidal. Berturut-turut batal salat si makmum tersebut. Atau imamnya rukuk, imamnya masih rukuk, si makmum duluan berdiri i'tidal, imamnya masih rukuk, dia sudah i'tidal, dari i'tidal dia turun lagi ke sujud. Begitu dia dari sujud mau duduk antara 2 sujud, padahal imamnya masih pada posisi rukuk, maka si makmum telah mendahului si imam 2 rukun fi'li, maka makmum tersebut batal salatnya. Kalau yang dia dahului itu 2 rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang dilakukan dengan gerakan tubuh, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk sujud kedua, duduk tahiyat akhir. Kalau rukun qauli, rukun yang dilakukan dengan perkataan, baca Fatihah, kemudian takbiratul ihram, kemudian bacaan tasyahud pada tahiyat akhir, kemudian bacaan salam selawat, kemudian salam pertama. Itu rukun qauli. Kalau rukun fi'li, rukun yang dilakukan dengan gerak badan. Jadi kalau si makmum mendahului si imam dengan 2 rukun yang fi'li dan beriringan, berturut-turut, imamnya masih rukuk, dia sudah i'tidal, dari i'tidal dia sujud lagi padahal imamnya masih rukuk, batal salat si makmum tersebut. Amma idza taqaddama bi ruknin fi'liyin aw bi ruknaini qawliyaini aw qawliyin wa fi'liyin kama marra fala tabtulu wa in ta'ammada liqillatil mukhalafah. Na'am, law taqaddama 'ala al-imami bis-salami ay bimimi 'alaikum min at-taslimatil ula batalat salatuhu illa ayyanwiyal mufaraqah. Adapun apabila mendahului si makmum mendahului imam biruknin fi'liyin, dengan 1 rukun fi'li, 1 rukun dia dahului, imamnya lagi rukuk tapi dia i'tidal, ya, imamnya lagi rukuk, dia sudah i'tidal. Bisa dengan tanpa sengaja, bisa dengan sengaja. Contoh tanpa sengaja biasanya lagi rukuk semua, imamnya rukuk, makmumnya rukuk, tiba-tiba ada 1 orang, sedang kita rukuk, ada 1 orang makmum datang telat, dia baca Sami'allahu liman hamidah. Si makmum ini refleks, dia kira itu suara imam, langsung dia i'tidal padahal imamnya masih rukuk, langsung dia bangun. Begitu dia bangun, dia lihat orang masih rukuk, berarti si makmum sudah duluan di posisi i'tidal, si imam masih rukuk. Itu contoh tidak sengaja karena ada pengaruh orang lain.
atau sengaja. Mungkin karena imamnya lama sekali, maka imamnya masih rukuk, dia sudah i'tidal, bangun terus dia si makmum i'tidal, sehingga si makmum ini telah mendahului si imam satu rukun. Ini bagaimana? Salat si makmum tersebut tidak batal, tetapi makmum itu harus segera balik ke rukuk bersama imam. Nah, ini penting ya. Tolong diperhatikan kalau kejadian. Jadi jangan nanti panik ya. Misalnya kita lagi sujud semua, imam sujud, makmum sujud semua. Ada orang masbuk datang satu orang, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita pikir takbiratul ihram si orang masbuk itu takbiratul ihram si imam. Maka dari sujud kita bangun. Begitu kita bangun, imamnya masih sujud. Apa yang harus kita lakukan? Langsung balik lagi ke tempat sujud bersama imam. Jadi jangan nanti panik, ini bagaimana ini? Bagaimana caranya? Langsung balik aja sujud bersama imam. Dan menambahkan sedikit waktu sujudnya sesuai dengan waktu yang diambil mendahului imam tadi. Nah, itu kalau dia mendahului imam satu rukun, tidak apa-apa, tapi wajib langsung balik lagi. Tapi kalau dia dahului dua rukun berturut-turut, nah ini tidak bisa, batal salat. Dah, au biruknaini qawliyaini, atau yang dia dahului itu dua rukun qauli, atau yang dia dahului itu dua rukun qauli, atau yang dia dahului itu satu rukun qauli, satu rukun fi'li, kama marra, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Fala tabtulu wa in ta'ammada, maka tidak batal salatnya. Wa in ta'ammada, walaupun sengaja. Liqillatil mukhalafah, karena ringannya perselisihan, tidak terlalu nampak sekali perbedaannya dengan imam. Nah, sekarang kalau misalnya yang dia lewati itu, yang dia dahului imamnya itu dua rukun qauli. Apa dua rukun qauli? Ya, dua rukun qauli itu ya, rukun qauli apa saja? Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada 5. Pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, ketiga tasyahud pada tahiyat akhir, bacaan tasyahud, keempat salawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, kelima salam yang pertama pada tahiyat akhir. Itu rukun qauli 5. Nah, kalau yang kita lewati, kalau yang kita dahului imam kita dua rukun qauli, misalnya bacaan tasyahud ya, bacaan tasyahud kita cepat sekali baca. Begitu imam duduk tasyahud awal, Allahu Akbar, kita udah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Pokoknya kita udah tinggal tunggu salam, imam baru at-tahiyatul mubarakah. Berarti kita udah mendahului si imam dua rukun qauli, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tasyahud dan salam, dan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini bagaimana? Kita telah mendahului imam dua rukun qauli. Au qauliyin wa fi'liyin, atau kita telah mendahului si imam
dua rukun, satunya qauli, satunya fi'li. Contohnya apa? Mudah sekali. Imamnya masih sujud terakhir, kita udah tahiyat akhir, imamnya masih sujud, belum bangun tahiyat akhir, kita udah tahiyat akhir, duluan kita duduk, kemudian kita baca lagi tasyahud, asyhadu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita udah mendahului imam, duluan duduk tahiyat akhir, dia masih sujud, kita mendahului imam satu lagi pada bacaan tasyahud. Nah, pada kasus ini mendahului imam pada satu rukun fi'li, atau pada dua rukun qauli, atau pada satu rukun fi'li, satu rukun qauli, fala tabtulu wa in ta'ammada. Dalam kondisi seperti ini tidak batal salat, karena kita tidak wajib mengikuti imam pada rukun qauli, harus sesuai dengan imam, kecuali pada takbiratul ihram dan pada salam akhir. Kalau takbiratul ihram tidak boleh kita duluan, demikian juga pada salam, tidak boleh kita duluan salam makmum. Tapi selain itu kita tidak wajib harus sesuai dengan imam, karena kita tidak tahu, mungkin nggak kita ikut imam, sesuai imam bacaan tasyahud, mungkin tidak mungkin, kita nggak dengar bacaan tasyahud dia. Mungkin nggak sesuai dengan imam bacaan selawat pada tahiyat akhir, tidak mungkin, kita nggak dengar bacaan selawat dia. Tapi kalau Fatihah, ini mungkin, dan itu pun kita tidak wajib harus baca Fatihah selesai Fatihah imam, tidak wajib. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang membatalkan itu kalau mendahului imam dengan dua rukun. Yang pertama tadi dua rukun fi'li, itu baru batal salat. Kalau mendahului imam dengan dua rukun fi'li, ini batal. Itu pun harus berturut-turut. Yang tadi kita katakan, imam masih berdiri, kita udah ruku', udah satu tinggal, udah satu maksudnya udah satu kita dahului imam, duluan kita ruku' daripada imam masih berdiri. Kemudian dari ruku' kita i'tidal, imam masih pada posisi berdiri, belum lagi ruku', kita sudah i'tidal, berarti kita sudah lewat mendahului imam pada ruku' dan i'tidal, batal salat. Kalau berturut-turut. Tapi kalau satu-satu, pada rakaat pertama kita mendahului imam pada ruku', dia masih berdiri, kita ruku', kemudian kita tunggu imam ruku'. Rakaat kedua kita dahului imam pada sujud, dia masih i'tidal, kita duluan sujud. Rakaat ketiga kita dahului imam pada tahiyat akhir. Rakaat keempat kita dahului lagi imam satu rukun. 4 rakaat 4 kali kita dahului imam, tetapi tidak berturut-turut, tidak batal. Namun kalau berturut-turut pada satu rakaat saja kita mendahului imam, batal salat kita. Sekali dahului 2 rukun. Nah, ini bagi orang-orang yang suka lawan pemerintah lah, lawan pemimpin, ya. Pokoknya dia enggak sreg selalu sama pemimpin. Jadi terbawa dalam solat dia. Ngapain tunggu imam rukuk terus dia. Ini hukumnya. Yang jangan berturut-turut. Nah, itu. Jadi boleh mendahului imam dengan satu rukun. Ya boleh di sini. Walaupun itu makruh, ya. Namun sah, salat tetap sah. Tapi makruh karena imam itu tidak didahului. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam liyu'tamma bih, untuk diikuti, bukan untuk didahului. Fala tasbiqul imama wala tusau, janganlah
mendahului imam dan jangan bersamaan. Artinya tunggu imam dulu baru kita gerak. Ya. Naam. Law taqaddama 'ala al-imami bis-salami ay bimimi 'alaikum min at-taslimatil ula batalat salatuhu illa ayyanwiyal mufaraqah. Ya, jikalau mendahului si makmum akan imamnya pada salam, pada salam, ya, dia buru-buru sekali, sehingga dia begitu tahiyat akhir, ini imamnya kok tak selesai ini, ya. Begitu imam mau salam, langsung dia refleks, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Kalau sampai mim alaikum lebih duluan si makmum, batal salat dia. Jadi harus duluan imam pada alaikum. Begitu imam baca assalamu alaikum, itu kalau sudah terdengar kum, itu langsung assalamualaikum, langsung bangun untuk keluar terus masjid. Walaupun sudah di bawah, imam baru salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Yang penting alaikum yang pertama, jangan lebih dulu si makmum. Kalau alaikum kedua tidak masalah, yang penting alaikum pertama itu wajib, harus imam dulu. Assalamualaikum. Kalau udah imam baca assalamualaikum, kalau sudah sampai pada alaikum, antak laju. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya kalau orang paham fikih, imam salam kedua dia sudah di pintu dia, berarti itu tandanya ahli fikih tu. Dia tahu hukum dia, pintar dia. Jadi belum tentu makmum yang lebih duluan selesai salamnya daripada imam, belum tentu makmum yang batal solat, belum. Mungkin dia paham hukum, kebetulan dia lagi buru-buru, jadi dia tunggu ketika imam baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tunggu di alaikum yang pertama, kemudian langsung dia duluan makmumnya selesai, tidak masalah. Jadi poinnya di alaikum yang pertama, itu yang tidak boleh dahulu imam. Batalat salatu, kalau dia dahului salam imam, artinya di alaikumnya itu lebih dulu makmum, batalat salatuhu, batal. Illa ayyanwiyal mufaraqah, kecuali si makmum itu niat mufaraqah, itu tidak apa-apa, lebih duluan dia dah niat berpisah dengan imam. Ini kebetulan lagi bahas ini untuk diperhatikan imam-imam, cara salamnya, ya, cara salamnya itu coba diperhatikan. Begitu pengucapan as-salam, as itu mata ke depan, ini imam kan matanya itu imam ke telunjuk ke sujud, matanya ke tempat sujud. Begitu dia tasyahud, ke telunjuk matanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kembali lagi ke sujud. Begitu dia dari sujud, lihat ke atas, ke depan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan lama sekali jedanya. Apa tujuan lama kali jeda imam itu? Dari mana hukumnya itu? Ada imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat apa tadi di sana, kenapa lama kali?
Tak ada istirahat di situ. Yang ada dalam solat itu duduk tak ada salam istirahat. Yang ada duduk istirahat. Jadi jangan lama-lama kali. Di jeda itu untuk memutuskan salam. Artinya salam pertama sudah selesai, jangan bersambung dengan salam kedua. Itu aja jedanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, udah habis. Artinya warahmatullahnya udah titik. Jangan bersambung dengan warahmatullahi yang kedua. Jangan juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah langsung jangan lama-lama kali. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Apa alasan lama kali? Kalau orang dah tua mungkin iyalah bisa dimaklumi, mungkin waktu proses tarik nafas balik agak butuh. Ini ada juga yang muda-muda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi, lama jedanya. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi. Anda perlu jeda lama. Itu satu masalah yang beberapa tempat kejadian. Yang kedua ada model lain lagi. Dia cuma baca salam pertama, salam kedua dia tidak baca. Itu mengganggu makmum untuk mendapatkan pahala sunat. Jadi makmum enggak tahu dia kayak mana dapat pahala sunat tu kalau imamnya cuma assalamualaikum warahmatullahi. Waktu salam kedua dia enggak baca lagi, enggak pakai ini lagi. Langsung makmumnya dah tunggu di belakangnya, kalau salam kedua apa kalamnya. Itu mengganggu makmum. Kalau yang di saf pertama okeylah dia bisa lihat. Bagaimana dengan di saf sana? Sedangkan yang sunat dalam salam itu tunggu selesai imam salam dua salam baru makmum salam. Itu sunatnya begitu. Jadi kalau imamnya cuma salamnya pertama aja yang dibaca, bagaimana makmum dapat sunat? Maka baca dua-dua. Tidak ada assalamualaikum warahmatullahi, besok tak baca lagi dia waktu ke kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati baca salam itu. Salam pertama itu rukun, kurang satu huruf batal salat. Perhatikan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam yang karena udah sering dia enggak baca assalam lagi, tapi apa dia baca? Langsung sin. Batal itu salatnya. Rukun itu, rukun qauli itu salam pertama. Karena dia sudah mungkin sering, dia enggak baca lagi assalam. Itu alif lam syamsiah itu. Assalam. Berapa huruf dia hilangkan itu kalau hanya dia baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam ceramah banyak kejadian itu. Tapi kalau dalam ceramah tidak masalah, karena itu tidak berurusan dengan sah enggak sah solat di situ. Kalau sudah terbiasa, begitu dia buka ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bukan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fatal kalau terjadi dalam solat. Yang lebih fatal lagi kalau terjadi pada imam. Ya. Kalau makmum tahu bagaimana? Kalau makmum yang mungkin tak tahu, bisa dimaafkanlah, sama-sama enggak tahu. Tapi kalau makmumnya tahu, begitu dia dengar ini imamnya baca salam, dah kepikiran dia. Karena dia dah tahu, berarti ini imamnya solatnya tidak sah. Bagaimana tu makmum? Dia bingung dia. Akhirnya dia harus niat mufarakah. Niat besar dengan imam. Ini imam dah batal soalnya. Langsung dia niat mufarakah, dia salam sendiri. Kan sayang. Dia udah ikut imamnya itu 4 rakaat insya. Di akhir harus mufarakah. Ya. Nah, seperti misalnya imam-imam yang tajwidnya bermasalah. Hurufnya itu salah baca. Khususnya dalam Fatihah rukun qauli. Kalau makmumnya enggak ngerti, sama-sama ngerti, amanlah. Imamnya misalnya salah baca, makmumnya pun yang penting kagedang imam berhana.
Tapi kalau ada makmum yang ngerti ini salah baca dia, ini hurufnya dah melenceng mananya, si makmum itu harus mufarakah, dia harus niat pisah dengan imam. Kalau tetap dia ikut imam itu batal salat si makmum. Ya, jadi fikih imam dan makmum itu penting sekali demi keabsahan salat semua kita, baik imamnya, dan dengan sahnya imam maka semua makmum salatnya juga akan sah dan sempurna. Sedikit lagi, wa kharaja biqaulina in alima wa ta'ammada ma law sabaqa bihima sahwan aw jahlan ay fala yadur lakin la yu'taddu lahu bihima fayajibu alaihi al-'audu ilaihima fa in lam ya'ud lil ityani bihima ma'al imami ata ba'da salamil imami bi rak'atin in kana jahilan aw nasiyan wa illa wajabat alaihi i'adatu salatihi. Dan tidak termasuk dengan perkataan kami jika ia mengetahui dan sengaja akan, jikalau dia mendahului dua rukun tadi di atas, jikalau si makmum mendahului imam dua rukun di atas bukan karena sengaja, bukan karena sudah tahu, tapi sahwan au jahlan, karena tidak sadar, tidak tahu, tidak sadar, au jahlan, atau tidak tahu hukum. Dia mendahului imam tadi dua rukun yang panjang. Kalau dia lakukan itu sengaja dan dia tahu, batal soal dia. Dua rukun yang panjang, bukan dua rukun yang panjang, dua rukun fi'li berturut-turut. Kalau dia sengaja dan tahu, batal soalnya. Nah, ini kasusnya enggak sengaja, tapi sahwan, enggak fokus, gagal fokus. Imamnya masih rukuk, dia udah i'tidal, dah sujud lagi. Begitu sampai sujud, baru teringat dia imam masih berdiri, enggak fokus. Mungkin masalah apa, masalah skripsi atau masalah apa, enggak fokus dia. Karena ada kadang-kadang kita enggak fokus seperti itu. Lagi jalan sama kawan, kita udah duluan ke depan, tinggal kawan di belakang, atau pasangannya, atau istrinya. Ada yang ketinggalan istri, kadang itu istrinya udah tinggal di belakang, dia udah ke depan, enggak fokus, pikirannya entah kemana-mana. Terjadi pada solat, imamnya masih berdiri, dia sudah rukuk, tidak lagi. Begitu mau sujud, imam masih berdiri. Ini namanya sahwan, dalam kondisi tidak sadar, au jahlan, atau bodoh, dia tidak tahu hukum, langsung dia dahului imam. Dua rukun fi'li ya, tapi ya kalau satu rukun tidak masalah, tadi sudah selesai. Maka bagaimana hukumnya kalau tidak sengaja? Fala yadur, tidak masalah, tapi betul-betul tidak sengaja. Fala yadur, tidak masalah. Lakin la yu'taddu lahu bihima, tapi dua rukun yang telah dia dahului itu tidak dianggap. Artinya fayajibu alaihi al-'audu ilaihima, dia wajib balik lagi ke dua rukun yang dia lewati itu, balik lagi semua dua rukun yang balik. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, fa illam ya'ud lil ityani bihima ma'al-imam, jika dia tidak kembali kedua rukun tersebut yang sudah dia dahului itu bersama imam, ata ba'da salamil imam bi rak'atin, dia harus tambah satu rakaat setelah salam imam, sebagai pengganti rakaat yang dia mendahului imam dua rukun itu tadi. In kana jahilan aw nasiyan, jika alasan dia dahului itu adalah karena ketidaktahuannya hukumnya atau karena kelalaiannya. Wa illa wajabat alaihi i'adatu salatihi, tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, wajib dia mengulangi seluruh solatnya, artinya solatnya batal tadi. Baik, untuk hari ini kita pada sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Sabtu yang akan datang.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.